Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinay Kundi Putra dengan NIM D1B1 22030 dari Agroteknologi 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah mikrobiologi. Sebelum kita masuk ke intinya, mari kita mengetahui apa itu mikrobiologi. Mikrobiologi pertanian merupakan mikrobiologi yang mengkaji peran mikroba dalam produktivitas pertanian. Mikrobiologi pertanian memanfaatkan teknologi mikro tingkat sel yang bergerak dalam bidang pertanian, mempelajari pertumbuhan atau gejala penyakit tumbuhan dari sel yang paling kecil. Otak dari mikrobiologi pertanian ini termasuk dalam bioteknologi pertanian. Proses pertanian memiliki teknik yang beragam, namun dalam pertanian membutuhkan hal-hal yang mencapai produktivitas maksimum. Mikrobiologi merupakan penggunaan mikrobiologi untuk tujuan memecahkan masalah-masalah praktis di bidang pertanian. Dengan demikian, mikrobiologi adalah mempelajari dan memanfaatkan mikroba sebaik mungkin dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian baik kuantitas maupun kualitas, serta menekan kemungkinan kehilangan produksi karena berbagai hal. Adapun manfaat dari mikrobiologi pertanian yaitu pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dengan memanfaatkan mikrobiologi yang berperan sebagai siklus nitrogen. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan tanah dengan memanfaatkan mikrobia penekan organisme pengganggu tanaman atau OTP. Yang ketiga, pemulihan kesehatan tanah dengan memanfaatkan mikrobia dekomposisi. Adapun rumusan masalah dari tugas ini yaitu bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Yang kedua, metode apa saja yang digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang ketiga, perbedaan prokariota dan eukariota. Yang keempat, memilih salah satu jenis mikroorganisme dan membuat klasifikasinya mulai dari dominan sampai spesies. Adapun kriteria mikroorganisme yaitu yang pertama, dari segi ukuran, mikroorganisme umumnya memiliki diameter kurang dari 1 mm. Beberapa mikroorganisme seperti virus. Dari bentuk sel, mikroorganisme dapat memiliki bentuk seperti bulat atau kokus, batang atau bacillus, atau spiral atau spiroket. Struktur sel. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan sebagai prokariota dan eukariota. Dari segi reproduksi, mikroorganisme dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Dari segi metabolisme, mikroorganisme dapat menggunakan berbagai sumber energi dan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa mikroorganisme adalah autotrof, yang berarti mereka dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan mikroorganisme seperti heterotrof, yang berarti mereka harus mendapatkan makanan dari organisme yang lain. Dari segi habitat, yaitu mikroorganisme dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk tanah, air, udara, dan bahkan di dalam tubuh manusia dan hewan. Adapun bentuk klasifikasi mikroorganisme, yang pertama itu berdasarkan struktur selnya, ada prokariota dan eukariota. Prokariota yaitu sel yang bersel tunggal tanpa nukleus atau organel yang dikelilingi oleh membran. Sedangkan eukariota adalah mikroorganisme yang bersel tunggal atau multiseluler dengan nukleus dan dikelilingi oleh organel yang memiliki membran. Berdasarkan metabolismenya, terdapat autotrof dan heterotrof, yaitu autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan heterotrof harus mendapatkan makanan dari mikroorganisme yang lain. Berdasarkan habitatnya, mikroorganisme terbagi menjadi 3, yaitu mikroorganisme tanah, mikroorganisme air, dan mikroorganisme udara. Contoh dari mikroorganisme tanah yaitu jamur dan protozoa.
Dari contoh mikroorganisme air yaitu termasuk alga dan protozoa juga. Sedangkan mikroorganisme udara seperti jamur dan virus berdasarkan sifat patogenesitasnya terbagi menjadi dua, yaitu patogen dan non-patogen. Mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit contohnya bakteri, virus, dan jamur. Sedangkan non-patogen yaitu mikroorganisme yang tidak dapat menyebabkan penyakit, contohnya termasuk bakteri yang dapat membantu pencernaan dan jamur yang dapat untuk pembuatan keju. Metode 2.4 metode 2.2 metode yang digunakan ada 6, yaitu pewarnaan gram. Metode ini digunakan untuk membedakan bakteri menjadi kelompok gram positif dan kelompok gram negatif berdasarkan perbedaan struktur dinding sel. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan bentuk. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk morfologisnya seperti bakteri Bacillus, Cocci, dan Spicretes. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan oksigennya. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan oksigennya seperti aerob dan anaerob. Yang keempat, klasifikasi berdasarkan biokimia. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat biokimia mereka seperti metabolisme karbohidrat, produksi, dan enzim. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan DNA. Metode ini digunakan untuk menganalisis DNA untuk membandingkan struktur genetik mikroorganisme dan hubungan antar spesiesnya. Yang terakhir, metode deep learning, yaitu metode ini digunakan untuk pembelajaran mesin dan analisis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi mikroorganisme. Adapun perbedaan prokariota dan eukariota, yaitu prokariota tidak memiliki membran inti sel serta DNA tersebar di sitoplasma, sedangkan eukariota memiliki membran inti sel yang membungkus DNA dan membentuk inti sel yang jelas. Prokariota umumnya tidak memiliki organel membran. Eukariota memiliki organel membran seperti mitokondria atau penghasil energi, atau kloroplas pada tumbuhan untuk fotosintesis. Dalam segi ukuran, umumnya prokariota berukuran lebih kecil, yaitu 0,1 sampai 5 mikrometer. Sedangkan eukariota umumnya berukuran lebih besar, yaitu 10 sampai 100 mikrometer. Prokariota strukturnya lebih sederhana, sedangkan eukariota strukturnya agak sedikit kompleks. Contoh organisme prokariota itu bakteri dan archaea, sedangkan eukariota yaitu hewan, tumbuhan dan jamur. 2.4 Pilih salah satu jenis mikroorganisme dan buat klasifikasi mulai dominan sampai spesies. Pada pernyataan ini saya memilih jamur ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur ragi. Memiliki domain eukarya, kingdom fungi atau jamur, phylum Ascocota, kelas Saccharomyces, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetacea, genusnya Saccharomyces, serta spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Sekian, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.